Buat yang ngerasa rezekinya seret, amalin ini. Habis adzan subuh, kamu sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian kamu baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Baru kemudian kamu sholat subuh. Siapa yang ngerasa rezekinya seret, silahkan kerjakan itu. Siapa yang ngerasa oh kayaknya utang banyak banget nih, gimana caranya biar utang cepat kebayar, nah tuh baca itu. Urusan-urusan rezeki ini yang sedang berada dalam kesulitan-kesulitan rezeki, silakan amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita semua sehat dan bahagia selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan ngobrol sesuatu hal yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata dahsyat banget, yaitu tasbih. Lebih spesifiknya tasbih malaikat, dan bagaimana itu menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Di depan tadi, Ustazah Halimah Al-Idrus telah menerangkan bagaimana dahsyatnya tasbih malaikat jika diamalkan. Di saat rezeki kita seret, di saat kita terhimpit hutang, coba diamalkan selepas sholat qobliyah subuh, dibaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah selama 100 kali, sebanyak 100 kali, baru kemudian melaksanakan sholat subuh. Semoga hal itu bisa menginspirasi kita semua dalam kehidupan sehari-hari agar kita senantiasa mengamalkannya. Kadang kita merasa hidup kita berat, capek, bingung, banyak beban. Padahal ada jalan pintas. Ketenangan yang diajarkan Allah melalui makhluk yang tidak pernah maksiat, yaitu para malaikat. Apa itu zikir, khususnya tasbih? Apa itu tasbih malaikat? Teman-teman, dalam banyak ayat dan hadis dijelaskan bahwa malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berhenti bertasbih. Mereka tidak tidur, tidak lelah, dan tidak berhenti memuji Allah sejak diciptakan sampai hari kiamat. Ada malaikat yang hanya rukuk terus, ada malaikat yang sujud terus, ada yang berbaris-baris bertasbih tanpa henti. Bayangkan, jutaan bahkan miliaran malaikat semuanya membaca kalimat yang begitu ringan namun sangat agung. Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Dan tasbih mereka membawa cahaya, rahmat, dan ketenangan ke seluruh alam semesta. Kenapa malaikat bertasbih tanpa henti? Karena mereka mengenal kemuliaan Allah jauh lebih dalam daripada manusia. Mereka melihat keagungan yang tidak kita lihat. Mereka tahu betapa kecilnya dunia, betapa luasnya rahmat Allah, dan betapa sempurnanya penciptaannya. Dan tasbih itu bukan hanya pujian, tapi juga bentuk ketaatan total, kecintaan, dan penghambaan yang murni. Kalau malaikat saja yang tidak punya nafsu, tidak punya dosa, masih bertasbih tanpa henti, masa kita manusia yang penuh kekurangan malah jarang mengungkapkannya? Kekuatan tasbih dalam kehidupan manusia. Tasbih itu sederhana banget, ringan di lisan, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja. Tapi dampaknya luar biasa. Yang pertama, menenangkan hati. Saat hati gelisah, kalimat subhanallah bisa seperti air yang memadamkan api keresahan. Yang kedua adalah mengangkat derajat. Dalam hadis disebutkan bahwa zikir adalah amalan paling ringan, namun paling berat timbangannya di akhirat. Yang ketiga, menghapus kesedihan dan energi negatif. Di mana ada tasbih, di situ malaikat hadir membawa ketenangan. Yang keempat, mendatangkan kemudahan. Orang yang membiasakan tasbih akan dibukakan jalan oleh Allah yang kadang tidak kita duga. Kisah-kisah tentang tasbih malaikat. Yang pertama,
Malaikat yang selalu meminta ampun untuk manusia. Setiap kali seorang hamba berzikir, Allah tugaskan malaikat untuk mendoakan, mengangkat namanya, dan memohon ampun baginya. Dia menunjukkan bahwa tasbih menghubungkan manusia dengan langit. Riwayat tentang malaikat yang tidak pernah berhenti sejak diciptakan. Ada malaikat yang sejak diciptakan hanya ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri bertasbih terus. Dan ketika hari kiamat tiba, mereka berkata, Maha suci Engkau, ya Allah, kami belum mengagungkanmu sebagaimana mestinya. Bayangkan, malaikat yang hidupnya zikir non-stop masih merasa kurang. Kita yang zikirnya cuma beberapa menit, pantas banget kalau kita butuh memperbanyaknya. Rumah yang dipenuhi cahaya tasbih. Ada hadis bahwa rumah yang dibacakan zikir dan tasbih akan tampak bercahaya bagi para malaikat seperti bintang-bintang yang terlihat manusia dari bumi. Rumah gelap itu rumah yang tanpa zikir. Dan rumah yang bercahaya adalah rumah yang penuh dengan tasbih. Selain itu, tasbih sebagai penyembuh mental dan batin. Banyak orang sekarang merasa lelah secara mental, lelah mikir, lelah kerja, lelah menghadapi masalah. Satu kalimat sederhana bisa menjadi obat. Subhanallah. Kenapa? Karena tasbih membuat kita berhenti sejenak dari fokus pada masalah dan mengalihkan pandangan ke kebesaran Allah. Begitu kita ingat Allah Maha Besar, masalah kita yang besar rasanya mengecil. Zikir itu seperti meriset pikiran kita, menyegarkan dan membuang berbagai macam masalah yang menumpuk. Frekuensi malaikat adalah frekuensi cahaya. Kalau teman-teman pernah dengar konsep vibrasi atau energi positif, sebenarnya malaikat sudah melakukan itu ribuan tahun sebelum manusia memahaminya. Malaikat hidup dalam frekuensi zikir, frekuensi cahaya, frekuensi kebaikan. Saat kita bertasbih, hati kita nyambung ke frekuensi malaikat. Jiwa jadi lebih ringan, pikiran jadi lebih jernih. Cara mudah mengamalkan tasbih malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Bagian paling praktis, tasbih setelah sholat. Subhanallah 33 kali. Ini amal standar yang sangat besar pahalanya. Ataupun saat sedang menunggu di antrian di kendaraan atau nunggu dalam kegiatan apapun. Kecuali di kamar mandi ya. Saat mulai merasa sedih atau cemas, cukup ucapkan pelan Subhanallah, Subhanallah. Saat melihat sesuatu yang indah, gunung, laut, langit, kelahiran anak, rezeki, keberuntungan, semua itu pantas disertai tasbih. Ataupun sebelum tidur. Tasbih sebelum tidur itu membuat hati tenang, pikiran ringan, dan malaikat mendampingi kita sampai subuh. Ataupun bisa juga seperti yang diajarkan oleh Ustazah Halimah Alaidrus yang di depan tadi, bahwa kita lakukan sholat qobliyah subuh, kemudian bacakan tasbih malaikat 100 kali, kemudian sholat subuh. Insya Allah ketika rezeki kita seret akan dimudahkan oleh Allah. Teman-teman, tasbih malaikat bukan sekedar kalimat, ia adalah cahaya, perlindungan, doa, dan jembatan antara hati manusia dengan langit. Di dunia yang makin bising ini, kadang kita cuma butuh satu kalimat untuk menenangkan diri. Subhanallah. Mudah, gratis, tanpa alat, tanpa syarat. Tapi pahalanya mengalir seperti sungai yang tak berhenti. Semoga setelah ini kita semua terbiasa mengucapkannya, pelan ataupun keras, sambil duduk atau berjalan atau kapan saja. Dan semoga Allah menjadikan tasbih itu sebagai cahaya yang menerangi hidup kita. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.